Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya ya. Ini adalah video episode keempat dari playlist BBMA Multi Time Frame level kedua di sini ya guys ya. Kita akan membahas tentang cara memvalidasi MHV dan cara entry-nya. Karena kalau kalian sudah bisa entry di MHV guys, kalian itu akan mendapatkan setup yang bagus banget. Kenapa? Karena MHV itu setup pertama ya. Nanti akan saya tunjukkan kenapa kok MHV ini sangat bagus. Nah, bagi kalian yang masih baru banget di BBMA, kalian akan kesulitan guys memahami video ini. Ya, saya jamin kalian akan nggak paham nanti. Daripada kayak gitu, mending kalian sabar belajar dulu di level 1 BBMA Basic di sini. Ya, cuman 8 episode kok. Ini kalau kalian dengerin pakai speed 2 kali lipat, ya, jangan pakai speed 1 ya. Kecuali memang pengen pelan-pelan nggak apa-apa. Kalian pahami dulu yang level 1, insya Allah nanti kalau sudah paham, kalian bisa mengikuti saya di level kedua ini. Ya guys ya, insya Allah nggak terlalu sulit kok BBMA ini. Ya fokus saja di satu metode ya guys ya. Nah ini juga banyak bukti-bukti, saya sering menyertakan ya guys ya, entrian saya. Dan entrian saya ini bukan saya hanya pamer ya guys ya, tapi entrian saya ini juga sesuai dengan analisa harian yang saya bagikan di sini. Ya, jadi saya mengusahakan setiap hari itu saya membagikan analisa-analisa di sini ya guys ya. Analisa Bitcoin, analisa gold, analisa forex dan sebagainya. Hasilnya kalau ada valid saya juga entry guys dan hasilnya juga di sini. Jadi bukan hanya pamer ya, saya juga membagikan analisanya kok. Bahkan analisanya ini sebelum saya entry guys. Ya, sebelum saya entry sudah saya bagikan analisanya. Nanti kalau kayak gini berarti kita entry, kalau kayak gini berarti enggak kayak gitu ya guys ya. Oke. Langsung saja kita ke pembahasannya. Kita akan langsung saja menuju ke trading view ya guys ya. Di sini kita akan menggunakan trading view karena lebih rapi ya guys ya. Kalau kita menggunakan MT5 untuk video itu biasanya terlihat kurang rapi. Sekarang kita akan membahas kembali apa itu MHV. MHV itu adalah singkatan dari market hilang volume guys. Market hilang volume itu adalah ketika market itu tidak mampu menembus low BB atau top BB guys. Oke, sini akan saya tunjukkan dulu. Nah, yang atas ini di sini kan namanya top BB ya. Kalau ada candlestick yang dia tidak mampu menembus top BB, tidak mampu menembus ini, kemungkinan dia akan terjun, akan turun. Sekurang-kurangnya kemana? Ke mid BB. Sama juga jika ada candlestick yang tidak mampu close melewati low BB di sini, maka dia akan naik guys, sekurang-kurangnya ke area mid BB. Paham ya? Jadi intinya market hilang volume ya. Kenapa dinamai hilang volume ya? Karena volumenya udah hilang, guys. Misalnya contohnya di sini. Ini kan turun. Berarti volumenya masih banyak. Kenapa? Karena dia selalu mampu menembus top BB. Low BB ya maksud saya. Kan close-nya di sini. Ini close lagi di sini. Close lagi di sini. Jadi mampu selalu menembus low BB. Tapi ketika candle yang ini sudah tidak mampu menembus low BB. Makanya dinamakan MHV. Market hilang volume. Ya. Nah, MHV ini kemungkinan dia akan naik dan membentuk perjalanan yang sangat jauh, guys. Jadi MHV ini adalah sebenarnya itu reversal ya. Reversal. Jadi akhir dari sebuah tren, guys. Awalnya trennya itu bearish, kemudian ketika MHV maka kemungkinan akan berubah menjadi bullish. Makanya di awal tadi saya mengatakan bahwa jika kalian bisa entry di MHV, sudah paham, kalian akan bisa mendapatkan profit yang banyak. Kenapa? Karena RR-nya besar ini, guys. Oke. Nah, masalahnya tidak semua MHV itu valid. Tidak semua MHV itu valid. Karena ada MHV yang tidak valid. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Candle yang ini ya, ini kan MHV sebenarnya. Kita anggap saja candle ini adalah terakhir yang muncul. Jadi candle ini belum ada. Sini ini belum ada semua. Nah, candle yang saya tandai ini saya tandai MHV, candle ini kan tidak mampu menembus low BB. Kan low BB-nya di sini. Dia cuma wick doang, guys. Cuman sumbu doang. Candle close-nya tetap di atas low BB di sini. Jadi dia tidak mampu menembus low BB. Kan sebenarnya ini hilang volume juga. Terus kenapa kok dia masih turun lagi? Kok baru di sini dia naiknya? Nah, itulah fungsi dari video kali ini, yaitu cara memvalidkan MHV. Ya guys ya. Nah, sebelumnya saya ingin mengulas dulu video di BBMA Basic untuk cara entry di MHV. Oke, saya akan mengulas dulu karena ini akan sangat membantu dalam video kali ini ya guys ya.
Cara entry di MHV, ingat, cara entry di MHV kita akan menunggu candle reverse dan candle retest. Misalnya, ini ada CS AK, kemudian naik, naik, tidak mampu menembus top BB. Kemudian ada candle reverse di sebelah sini. Atau kalau bukan yang ini, kan ini MHV-nya baru dimulai di candle hijau ini ya. Ya udah berarti reverse-nya kita anggap yang ini. Oke, saya akan ulangi lagi. Or candle yang ini kita namai candle reverse. Candle reverse itu apa? Candle reverse itu kayak gini loh guys. Misalnya di sini ada candle merah, terus turun lagi merah, terus turun lagi merah. Terus setelah turun itu tiba-tiba ada candle hijau. Entah ini candle hijaunya kecil kayak gini atau besar, bebas yang mana aja. Nah, candle yang hijau ini namanya candle reverse. Kenapa? Karena dia mematikan perjalanan dari candle merah sebelumnya. Sama saja jika dalam keadaan uptrend. Misalnya ada candle hijau seperti ini. Naik lagi ada hijau lagi. Naik lagi ada hijau lagi. Kemudian MHV dan MHV. Kemudian ada setelah MHV tiba-tiba ada candle reverse, candle merah. Nah candle ini namanya candle reverse. Terus saya nggak bosan-bosan mengulang lagi bahwa jika candle merah kayak gini, ini ada sumbunya. Close-nya di mana? Close-nya di bawah. Candle close-nya di sini. Kalau candle hijau itu close-nya di atas. Ya, close-nya di mana? Candle ini di sini. Berarti candle hijau ini close-nya di sini. Kalau candle merah ini close-nya di sini. Ya, saya nggak bosan-bosan mengulang itu guys, karena sebenarnya itu aja gitu loh. Cuman kadang sering lupa, sering nggak fokus kayak gitu guys. Nah, kita akan coba mengingat kembali cara entry di MHV dengan memanfaatkan satu time frame saja. Nah, untuk memvalidkannya kita akan menggunakan multi time frame guys, tapi itu gampang banget ya, gampang banget nanti akan saya ajarkan dalam video ini. Nah, katakan candle yang ini kita anggap ini MHV ya. Oh, maaf, kok nggak bisa. Nah, di sini. Kenapa kok bukan candle yang ini? Karena ini jaraknya masih jauh dengan top BB. Berarti candle yang ini belum bisa kita katakan hilang volume karena masih jauh, dia bisa aja akan naik lagi. Tapi kalau candle yang ini sudah bisa kita katakan hilang volume. Kenapa? Karena dia sudah mencoba ke atas dan mendekati top BB tapi dia tidak mampu menembus. Kalaupun mampu menembus tapi cuman wick-nya doang itu juga masih dikatakan MHV. Pokok selama dia tidak close melewati top BB, tidak close di atas ini, maka dia masih dianggap MHV. Kayak gitu ya guys ya. Akan saya hapus dulu bentar. Nah, candle yang itu yang saya tandai tadi, kita anggap saja itu adalah candle MHV ya guys ya. Sebentar, candle yang ini ya. Nah, candle yang ini guys. Nah, setelah MHV itu kita akan menunggu apa? Menunggu candle reverse. Candle reverse. Candle reverse-nya yang mana? Candle reverse-nya adalah yang ini. Iya kan? Paham? Jadi setelah candle reverse itu akan terjadi candle retest, guys. Akan terjadi candle retest. Candle retest itu apa ya? Candle yang terjadi setelah candle reverse. Biasanya dia akan retest dulu naik, kemudian turun lagi. Nah, candle reverse yang ini kan candle reverse ya. Ini, maaf ya tulisannya jelek. Nah, ini kan close-nya di sini. Berarti di sini tuh biasanya saya akan langsung entry. Saya akan langsung entry di sini. Kemudian biasanya itu akan ini guys, akan naik lagi ke sini. Saya akan masang buy limit di area body di area sini. Sell limit ya kali ini. Nah ini kan naik dulu, nggak sampai ke sini. Kalau sampai berarti saya punya 2 entry. Setelah itu turun terjun. Setelah itu naik lagi. Nah, kenapa naik lagi? Kenapa kok ini naik lagi? Nggak langsung terus. Nah itulah guys kuncinya. Jadi MHV itu tidak selalu datang satu kali doang. Ya, jadi MHV itu kan awalnya ini naik ya. Naik, terus turun, naik. Naiknya ini tidak mampu membuat momentum yang baru, berarti dia namanya MHV. Terus dia biasanya turun dulu, naik lagi, terus MHV lagi, baru akan terjun jauh. Ya, jadi jika ada MHV, kalian entry di MHV, sudah entry sudah turun dikit, misalnya kalian entry di area sini ya, di area candle reverse. Sudah turun kok naik? Nah, kalian jangan panik guys, jangan panik ya. Karena memang MHV itu biasanya terjadi berkali-kali seperti ini. SL-nya di mana? SL-nya nanti ketika dia buat momentum yang baru. Ketika ada candle stick yang close di sini melewati top BB ya berarti kita kena cut loss. Biasa aja guys, kena cut loss tuh biasa aja. Saya juga sering kena cut loss kok guys, walaupun ya alhamdulillah saya lebih sering profit ya daripada kena cut loss karena
apa ya, yang biasa saya bagikan guys, saya itu tidak main scalping. Kalau kalian mainnya itu swing, mainnya itu santai, itu insya Allah jarang loss guys. Insya Allah jarang loss. Walaupun tetap pernah ya, pernah guys, tetap pernah, tapi jarang ya. Kalau sudah bisa. Oke, nah sekarang kita sudah tahu bahwa cara entry-nya adalah kita menunggu candle reverse, kemudian candle retest. Contohnya di sini juga ada. Di sini kan ada MAV juga, ya kan? Terus candle reverse-nya yang mana? Ayo, candle reverse-nya yang ini. Ya kan? Close-nya di mana? Ayo, close-nya di bawah sini. Berarti ketika di sini saya akan langsung sell. Terus saya juga memasang sell limit di area bondi di sini. Jadi layernya biasanya saya bagi dua. Nah, kebetulan dia langsung terjun ke bawah. Nah, kalau kalian entry di MAV yang sebelah sini, ya, nanti memang marketnya terlihat menipu, guys. Dia turun, naik lagi. Awalnya kalian sudah profit banyak nih di sini. Kemudian naik lagi, loh, jadi minus. Kalian close. Kalau saya, guys, selama ini belum terbatal, saya akan lanjut, guys. Saya akan lanjut. Tapi memang destinasinya kalian harus tahu ya. Destinasinya harus tahu. Destinasi dari MAV itu apa? Destinasinya adalah area mid BB. Untuk kalian yang belum paham destinasi, kalian bisa lihat di video saya ya. Oke, di sebelah sini di playlist ini, masih di playlist yang sama guys, di video kedua ini. Itu adalah destinasi. Jadi kalau MHV destinasinya itu adalah mid BB. Jadi gimana? Jadi misalnya kalian entry di MHV di sini, apakah dia sudah sampai destinasinya? Sudah, dia sampai di destinasinya yaitu mid BB, tapi dia naik lagi. Bahkan ini lebih guys, dia sempat wick ke bawah sini banget. Sebenarnya kalian sudah bisa TP di sini di area mid BB karena destinasinya sudah tercapai. Terus MHV di sini destinasinya mana? Sama, destinasinya adalah mid BB di area sini. Apakah sudah tercapai? Sudah. Nah, kok ternyata dia lebih? Kok ternyata dia lebih? Ya sudah, berarti itu memang setup lain. Setup lain, guys. Contohnya, di sini tiba-tiba dia membuat CSAK. CSAK tujuannya kemana? Tujuannya ke low BB karena ini CSAK sell. Ya kan? Setelah itu dia naik membuat re-entry sebelah sini. Re-entry tujuannya mana? Re-entry tujuannya adalah low BB kalau re-entry sell. Apakah tujuannya sudah terpenuhi? Sudah. Ini sudah sampai low BB. Kemudian kok dia ternyata membuat momentum yang baru? Ya sudah, kita membuat destinasi lagi. Tujuan dari momentum di H4, momentum sell di H4 adalah di low BB time frame atasnya yaitu daily. Nah, itu semuanya saya jelaskan dalam video tadi itu, guys. Itu video yang sangat penting, guys. Sangat penting supaya kalian tuh bisa tahu kapan TP, kapan SL, kapan kapan ini harus out, kapan ini harus hold. Oh, apakah ini masih bisa di hold? Oh, ternyata masih gitu. Contohnya kayak gini, guys. Misalkan dalam video dalam setup ini ya. Ini kan ada MHV, ya, ada MHV. Nah, ketika di sini terus kalian buy di sini misalnya, terus dia sudah sampai di candle ini misalnya. Nah, dia close-nya kan di area sini. Kalian sudah profit. Nah, kalian tuh bingung, ini mau saya hold atau mau saya TP? Kalian bimbang kan? Nah, tapi kalau kalian tahu destinasi, kalian akan paham, guys. Oh, ternyata ini baru saja membuat CSAK di candle yang saya tandain kuning ini. Kalau CSAK buy, maka tujuan pertamanya adalah area low, area top BB maksud saya. Jadi ketika terjadi CSAK, kalian masih bisa hold sampai kemana? Sampai ke destinasinya, yaitu area top BB. Nah, masalahnya nanti di top BB ini reject atau tidak. Nah, itu baru nanti yang kedua. Kalau ternyata dia sudah sampai destinasinya dan dia tidak mampu membuat momentum yang baru, ya udah kita out, kita exit. Daripada kalian exit di area sini, kan ini sudah tambah 2 kali lipat loh guys. Ya kan? Itu kunci kalau kalian sudah memahami yang namanya destinasi. Kembali lagi ke pemahaman MHV. Langsung saja kita ke intinya ya guys ya. Jadi untuk memvalikan MHV, kita harus melihat time frame bawahnya. Time frame bawahnya itu harus ada ekstrim, guys. Apa? Time frame bawahnya harus ada ekstrim. Oke. Nah, untuk pembagian time frame saya anggapnya kalian sudah paham ya guys ya terkait daily, H4, H1, M15, M5 dan seterusnya itu ada di video pertama dalam playlist ini ya. Nah, di sini ada 2 MHV kan di sebelah sini. Kita akan tandai yang sebelah sini. Terus kita akan tandai yang sebelah sini juga. Kalian setuju ya, ini MHV ya. Nah, ini candle yang ini walaupun dia ada wick yang sempat close, ini kan ada wick sedikit yang close di atas top BB ya.
Tapi kalau wick doang seperti ini, maka ini tidak dianggap ya guys ya. Selama candlesticknya close-nya tidak melewati top BB, maka dia tetap dianggap MHV. Nah, kita sudah menandai 2 MHV, terus karena ini H4, kita akan coba melihat di H1 apakah ada ekstrim. Ya, kalau ada ekstrim berarti MHV-nya itu valid. Dan ekstrim ini kalian bisa gunakan guys, untuk kalian supaya entry lebih awal. Nah, di sini kalian bisa lihat, ternyata yang kita tandai di awal tadi, ya di awal tadi itu tidak ada ekstrim, berarti saya tidak akan masuk guys. Saya tidak akan masuk di situ. Yang mana yang sebentar. Ini yang H4 tadi ya guys ya. Oke. Maaf ya lama ya. Nah, ini. Berarti yang di sini saya tidak akan masuk. Kenapa? Karena di time frame bawahnya tidak ada ekstrim. Berarti MHV ini tidak valid. Gitu. Gampang kan? Nah, ternyata memang benar kan? Memang benar ini tidak terlalu valid ya, walaupun dia sampai destinasi ya, tapi kurang panjang gitu guys. Destinasinya kurang besar. Buktinya dia hanya sampai sini kemudian naik lagi. Iya kan? Berarti kita hapus. Intinya tidak valid. Kenapa? Karena tidak ada ekstrim di time frame bawahnya. Sekarang kita akan coba lihat yang ini. Kita tandai ini, kita akan coba lihat di H1. Apakah ada ekstrim? Selama ada ekstrim, kita bisa entry, guys. Oke, kita akan coba lihat. Nah, di sini apakah ini ada ekstrim? Oke, di sini ada ekstrim ya, guys ya. Kalian bisa lihat, ekstrim adalah ketika ada candlestick yang close. Maksud saya, ekstrim adalah ketika ada MA low yang keluar dari top BB. Namanya ekstrim. Misalnya kan ada ekstrim, kan keluar nih. Nah, kalian ingat nggak cara entry di ekstrim? Sama guys, cara entry-nya. Kalian menunggu candle reverse. Nah, ini yang mana candle reverse-nya? Ini kan masih hijau, hijau, hijau. Tiba-tiba di sini ada candle reverse, yaitu merah. Iya kan? Karena kalau kalian menganggap candle ini yang reverse, ini belum reverse ya guys. Karena candle yang ini baru saja keluar. Jadi lebih baik kalian menganggapnya yang ini. Kalau menganggap yang ini, kalian akan voting dulu, tapi masih bisa turun lagi kok. Nah, kalian akan entry di area sini. Di area candlestick close di candle reverse ini. Ya, jadi walaupun kalian entry di H1, tapi tetap patokannya itu H4. Maksud saya gimana? Maksud saya gini, kita kan entry di ekstrim di H1. Entry-nya di mana? Entry-nya di area sini kan, area candlestick close di sini. Nah, harusnya kalau kalian entry di ekstrim, tujuannya itu hanya ke TP wajib. Setelah itu kalian wajib TP karena namanya TP wajib. Tapi tidak, saya tidak akan TP. Kenapa? Karena saya entry ekstrim di sini, hakikatnya adalah saya entry di MHV H4. Sebenarnya saya hanya mengikuti H4. Seperti yang selalu saya sarankan ya guys ya. Kalian tuh harus fokus kepada satu time frame. Time frame acuannya itu jangan ganti-ganti H4 H4 aja gitu. Kalau kalian melihat daily atau H1 itu hanya sebagai konfirmasi untuk menambah confluence kalian entry di H4 itu. Contohnya ini, saya entry-nya itu akan saya entry di H1 sebelah sini ketika candle reverse close di sini ya, tapi saya SL-nya tetap menggunakan H4. Jadi di H4 tadi kalau nanti dia buat momentum yang baru akan saya close. Seperti itu. Nah, di sini ya guys ya. Sini. Sama kan? Sama sebenarnya ya. Ini kan ada candle reverse. Ya, sama saya entry-nya di sini. Kalau kalian mau entry di H4 ini juga bisa guys, tapi biasanya akan telat. Jadi lebih baik entry di ekstrim di time frame bawahnya. Kalau time frame bawahnya tidak ada ekstrim, jangan sekali-kali entry. Oke. Kita akan coba lihat lagi ya guys ya. Kita akan coba lihat lagi. Misalnya di sini ya. Ini di sini. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat di sini tuh ada candlestick. Nah, ini salah satu ini guys, setup kesukaan saya. Jadi MHV itu sebenarnya yang banyak yang kebanyakan MHV yang valid itu adalah ketika ada sumbu seperti ini guys. Ada sumbu yang keluar dari blue BB ini sebenarnya rahasia sih. Maksudnya ini sebenarnya tips yang jarang orang tahu guys. Ini mainnya pakai pengalaman ini guys kalau kayak gini tuh. Jadi sepengalaman saya itu kebanyakan MHV yang valid itu ketika ada candlestick yang cuman wick-nya doang yang keluar, sumbunya doang. Bodinya close-nya tetap di dalam tapi wick-nya yang keluar kayak gini. Biasanya tuh kayak gitu valid, guys. Kita akan coba lihat ya. Saya belum tahu, guys. Ini spontan saja ya saya mencari-cari di market. Saya juga belum tahu ini apakah ada ekstrim dan bawahnya atau tidak. Kalau tidak ada ekstrim saya tetap tidak entry, guys. Walaupun ini naik. Ya udah berarti emang bukan rezekinya. Saya kayak gitu, guys. Saya itu lebih memilih untuk disiplin ya. Jadi jika ini ada MHV, oh ini MHV nih, terus ternyata time frame bawahnya nggak ada ekstrim, saya nggak akan entry guys. Saya nggak akan entry. Oke? Nah, kalau ini sebentar ya, kita tidak akan ngecek dulu time frame bawahnya. Kita akan memahami yang candle reverse sama retest tadi itu. Nah, di sini ini kan ada candle merah.
ya kan? Ada candle merah. Candle reverse-nya yang mana? Candle reverse-nya yang hijau ini, ya kan? Candle reverse itu close-nya di mana? Dia close-nya di sini kan. Oke. Kemudian saya akan langsung buy di sini, kemudian saya masang buy limit juga di candle di body sini. Oke, saya hapus aja yang ini. Nah, ya kan? Jadi kayak gitu, guys. Itu candle retest tuh kayak gitu. Setelah ada candle reverse, candle setelahnya itu akan turun lagi. Nah, ini kalian jangan panik ya. Dia kan turun dulu nih sampai sini. Nah, nanti kita dapat dua entry ini. Baru nanti akan naik. Tapi kalau ternyata dia close, candle yang ini candle retestnya ini close ke bawah mid B, ke bawah low BB ya berarti cut loss, berarti kita kena SL. Ya udah nggak apa-apa, kita cari setup lagi. Oke, gampang kan? Oke ya, kita akan coba melihat apakah ini valid atau tidak ya guys ya. Caranya gimana? Ingat, kita akan mencari ekstrim di time frame bawahnya. Kalau ini H4, time frame bawahnya adalah H1. Kalau di H1 ada ekstrim, saya akan entry. Kalau nggak ada, saya nggak akan entry guys. Walaupun tadi naik, ya kan? Ya udah berarti emang bukan rezekinya. Kayak gitu aja. Nah, ini kalian bisa lihat. Apakah ada ekstrim? Alhamdulillah ternyata ada ekstrim. Kalau ada ekstrim berarti kita bisa masuk. Kalian bebas mau masuk di ekstrim di sini atau pakai MHV di time frame H4 tadi itu. Time frame H4 kan ada MHV, ada candle reverse, candle retest. Kalian bisa masuk di situ atau kalian juga bisa masuk di ekstrim ini. Kalau mau masuk di ekstrim caranya gimana? Caranya sama. Kalian menunggu candle reverse. Ini candle reverse-nya yang hijau ini. Awalnya merah, 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 tiba-tiba ada candle hijau berarti candle reverse. Kalian bisa entry di candle close ini, masang buy limit juga di body di sini. Nah, ini kan cuma week doang. Kalian akan floating minus ya di sini, tapi kan dikit doang gitu loh. Selama dia tidak mampu menembus low BB ya sudah, berarti setup kita masih kemungkinan valid. Minus-minus dikit nggak apa-apa guys, floating dikit. Tapi setelahnya dia boom naik. Oke, paham kan? Gampang kan? Gampang ya guys ya. Jadi tipsnya apa ya? Kalau boleh saya kasih tips, kalian harus disiplin ya guys ya. MHV, MHV. Cara memvalidkan MHV ya kalian menunggu ekstrim di time frame bawahnya dan yang saya kasih saran tadi itu ya guys ya. Kalian kalau cari MHV itu usahakan yang wicknya menembus kayak gini, tapi wicknya doang, bodinya tidak. Nah ini biasanya kayak gini tuh valid dan naiknya bisa jauh. Tuh kalian lihat kan? Dia naik membentuk CSAK, re-entry CSAK dia naik, terus setelah naik ini ada ekstrim guys, ekstrim terus dia turun, dia naik lagi. Nah itu pembahasan lain lah. Intinya video ini adalah ciri-ciri MHV. Nah ini ada MHV juga di sini guys. Ya kan ini wicknya doang yang ke bawah. Kita akan coba lihat apakah ini ada ekstrim TVM H1. Saya tetap pakainya H4 ya guys ya. Saya lebih suka H4 ya. Jadi santai saja mainnya gitu. Kalau pakai time frame kecil tuh capek guys. Capek. Nah, ini yang kita tandai. Nah, ini nggak ada ekstrim, guys. Nggak ada ekstrim. Saya nggak akan entry kalau kayak gini. Saya nggak akan entry. Nah, ini contoh yang tidak valid. Sebenarnya bukan tidak valid ya, tapi saya tidak entry. Gitu. Saya tidak entry karena tidak ada ekstrim, guys. Tidak ada ekstrim. Kalau tidak entry gimana? Berarti nggak kebagian entry dong, Bang. Nggak entry. Loh, ekstrim itu hanya salah satu setup, guys. Masih ada re-entry, masih ada MHV. Oh, ini MHV bukan ekstrim ya. Jadi kemungkinan saya tidak akan masuk di sini guys karena di time frame bawahnya tidak ada ekstrim. Tapi setelah buat CSAK dia buat re-entry di sini kan. Nah, saya akan masuk di re-entry ini. Baru terbang. Jadi kalau nggak kebagian satu setup, masih ada setup re-entry, masih ada MHV, masih ada ekstrim, masih banyak guys setupnya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya guys ya. Semoga membantu dan saya doakan kalian semua sehat selalu dan segera bisa profit konsisten dan banyak ya di BBMA khususnya di trading forex atau kripto atau terserah lah kayak kalian trading di mana ini bisa digunakan di semua pair kok guys. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.